Salah satu penyebab kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini itu akibat kurangnya pemahaman atau edukasi kepada anak-anak kita mengenai pernikahan. Kurang pahamnya seorang anak terhadap tanggung jawab yang akan dia hadapi nanti setelah pernikahan di usia muda. Jadi pemberian edukasi tentang pernikahan ini juga harus kita laksanakan, kita kerjakan dan diberikan sesuai dengan usia anak. Jadi sesuai dengan pemahaman anak. Dengan kita, terutama ibu orang tua, terutama ibunya ya, memperkenalkan konsep pernikahan kepada anak sedini mungkin, itu berarti kita sudah mengenalkan konsep relasi atau hubungan istimewa antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Dan yang lebih miris, kalau konsep pernikahan ini nggak dikenalkan sejak dini, orang tua ngomong, kamu jangan deket-deket ya sama, kalau perempuan deket-deket sama laki. Akhirnya nanti sama cewek. Nah, ini tuh pintu masuk LGBT juga ibu dokter ini. Hai Pinusian, selamat datang di Kedai Pinter, satu-satunya program edukasi seksual kolaborasi antara pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina, mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu. Karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Wow, episode kali ini bakal seru banget karena saya sudah punya narsum atau bintang tamu yang nih jempolnya 2. Boleh kita sambut sama-sama Ibu Dr. Sri Eni Mainiarti MKM. Ibu, beliau ini asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Pemda Kabupaten Bekasi. Saya warga Bekasi, Ibu. Salam kenal ya, Ibu ya. Terima kasih loh sudah mensejahterakan masyarakat Bekasi. Dan satu lagi nih Bu Dokter yang selalu setia mendampingi Kedai Pinter yaitu Ibu Dokter Inge Setio Arianto. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Ada yang beda dengan penampilan Bu Dokter Inge dan juga Bu Dokter Eni nih. Kenapa? Karena beliau memakai celana jeans. Hayo Bu Dokter, Kenapa emang? pertanggungjawabkan omonganmu. Di episode sebelumnya perempuan tidak boleh memakai celana jeans karena untuk kesehatan vagina. Kenapa Bu Dokter hari ini memakai jeans seperti casual seperti ini? Memang nggak takut vaginanya sakit gitu ya? Nah, nggak takut itu kegejat-gejat, gesek-gesek. Berarti saya dosa besar ini ya. Nah, coba kenapa sih Bu Dokter? Nah, gini, kebetulan hari ini kenapa kok saya pakai jeans? Hari ini nih habis ini saya mau ada kegiatan dengan suami saya, itu ada reuni Akabri 93. Reuni Akabri tahun 93. Dress Oke. code-nya kayak gini. Oh, dress code-nya Kayak casual. gini, Kemeja putih, celana Celana jeans. jeans. Berarti mau nggak mau harus ikut dress code-nya. Meskipun mungkin akhirnya vagina terancam gampang keputihan. Tapi kan kita tahu dong caranya gimana. Caranya ada 15 langkah perempuan sadar vagina, langsung cek di Instagramnya. Yes, Betul ya? pokoknya nanti dilihat di situ. Plus Apalagi Bu Dokter? nanti berikutnya, episode berikutnya. Oke, berarti Bu Dokter selesai acara langsung set copot. Langsung. dasteran ya. Setelah acara sama suami saya dulu. Iya, setelah acara sama suami langsung dasteran gitu lebih Itu enak. kalau ya? saya. Itu Ibu Dokter Eni mau ke Akabri juga nih. Nggak janjian, tapi kebetulan Tapi jadi iya. pakai yang sama ya. Sama loh. Cuma nggak terlalu ketat kok ini. Oh iya, masih Jadi longgar-longgar ada- ya Bu Dokter Eni ya. Tapi Dan berarti memang sehati dijaga. lah sama saya paling tidak. Oke, tema yang akan kita angkat pada episode kali ini yaitu bagaimana cara yang tepat untuk mengedukasi anak tentang pernikahan. Apakah perlu seorang anak diedukasi tentang pernikahan? Ya, kita kulik lagi lebih dalam kepada para narasumber kita. Nah, sekarang aku mau tanya dulu nih ke Bu Dokter Inge. Gimana? Kenapa sih seorang anak wajib diberikan edukasi tentang pernikahan? Dengan kita, terutama ibu orang tua, terutama ibunya ya, memperkenalkan konsep pernikahan kepada anak sedini mungkin, itu berarti kita sudah mengenalkan konsep relasi atau hubungan istimewa antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan maunya Tuhan dan norma yang berlaku di Indonesia. Oke. Ketika konsep pernikahan nggak dikenalkan sejak dini oleh orang sekitar bisa orang tua, nenek, kakek, orang dewasa yang sekitar anak itu, maka seorang anak akan mengadopsi konsep relasi laki-laki perempuan yang istimewa yang biasa lihat di TV, di medsos, entah itu Facebook dan lain-lain, dan didengar mereka, Betul? yaitu pacaran, diadopsi masuk alam bawah sadar. Yang kita semua tahu dalam aturan agama dan norma, pacaran itu negatif. Oh iya. Nih, karena apa? Bisa deket ke nikah dini, Betul. MBA, seks Betul. bebas, yang akhirnya menghasilkan stunting dan lain-lain. Dan yang lebih miris,
Kalau konsep pernikahan ini nggak dikenalkan sejak dini, orang tua ngomong kamu jangan deket-deket ya sama, kalau perempuan deket-deket sama laki. Akhirnya Deketnya nanti sama cewek sama juga. cewek. Nah, ini tuh pintu masuk LGBT juga ibu dokter Aduh. ini. Nah, Iya. kalau untuk Bu Dokter Eni nih, menurut Bu Dokter selaku asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Pemda Kabupaten Bekasi, agak ribet nih ngomongnya. Apakah fenomena pernikahan dini dan pernikahan karena insiden hamil di luar nikah sebagai salah satu penyebab dari kurangnya edukasi tentang pernikahan pada anak-anak di bawah umur? Kira-kira kenapa nih alasannya? Bisa ya, bisa menjadi salah satu penyebab kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini itu akibat kurangnya pemahaman atau edukasi kepada anak-anak kita mengenai pernikahan. Kurang pahamnya seorang anak terhadap tanggung jawab yang akan dia hadapi nanti setelah pernikahan di usia muda. Jadi pemberian edukasi tentang pernikahan ini juga harus kita laksanakan, kita kerjakan dan diberikan sesuai dengan usia anak. Jadi sesuai dengan pemahaman anak. Ada cara penyampaian yang bisa dilakukan oleh orang tua, baik guru atau lingkungan kepada anak tersebut. Jadi kalau tadi Dokter Inga bilang supaya jadi jangan nggak boleh deket, tapi harus kenapa nggak boleh deket diperhatikan. Ada pengawasan berkelanjutan Dikasih setelah itu. penjelasannya juga ya, Bu Dokter ya? Jadi ada perubahan-perubahan pada anak tersebut, baik itu fisik, rasa, perasaan yang harus dikawal terus oleh orang tua. Jadi kalau orang tua ya mohon maaf nih misalnya sibuk, jadi memang mungkin ada tempat-tempat lain nanti ya mendapatkan edukasi tentang pernikahan atau perkembangan usia anak itu untuk memahami tentang segala sesuatu yang akan muncul setelah pernikahan. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa terjadinya pernikahan dini atau kehamilan di luar nikah memang karena pemahaman tentang seks hubungan. Minim sekali ya pemahaman tentang edukasi seksual dan juga pernikahan ya, masih kurang ya Bu Dokter ya. Oke, apakah edukasi tentang pernikahan dan edukasi seksual adalah hal yang sama nih Bu Dokter? Kalau beda pun apa perbedaannya? Seksual sama pernikahan edukasinya? Yang seperti kita kerjakan selama ini kan edusek ya Kak ya. Apakah edusek dan mengenalkan konsep pernikahan ini sama? Sama. Sama. Oh. Karena edukasi seksual itu merupakan bagian dari dimensi pernikahan. Tadi di belakang panggung saya dengan Dokter Eni sharing bahwa dalam hidup berumah tangga itu bukan hanya bicara masalah suka, hubungan biologis, banyak faktor-faktor lain, banyak dimensi-dimensi lain. Edusek itu merupakan bagian dari 10 dimensi. 10 dimensi. Yang harus menjadi sifat dan watak suami dan istri. Makanya itu harus masuk ke alam bawah sadar sejak dini sampai nanti menutup mata. Apa aja tuh Bu Dokter? Antara lain ya, dari 10 itu ada 8. Oh 8 aja yang nih. merupakan bagian dari edusek. Yang pertama siap usia. Usianya sudah siap. Laki-laki 25 tahun, perempuan 21. Kenapa di edusek udah kita bagikan umur 21, perempuan itu secara fisik, organ reproduksinya sudah siap untuk Siap. Oke. menjadi tumbuh kembang anak. Laki-laki juga sudah finansialnya udah bagus. 25 tahun laki-laki itu cara berpikirnya sudah dewasa. Otak kirinya sudah mulai berkembang. Siap. Itu siap usia. Yang kedua siap fisik. Fisik. Siap fisik kita udah jelas di edusek kita ajarkan sebelum menikah cek kesehatan. Oke. Agar kalau misalnya ada penyakit diobatin dulu. Kalau misalnya anak-anak ini misal ada gen-gen yang kurang bagus dikomunikasikan, mau diteruskan atau enggak, apa dibetulin. Jangan sampai nanti menghasilkan anak-anak yang stunting, nggak sehat, menjadi beban untuk keluarga, untuk negara. Yang ketiga, siap moral. Moral. Siap moral itu juga ada di edusek. Di edusek kita jelas ada bahwa saat orang itu sudah menikah, bagaimana cara dia bergaul dengan lawan jenis ada batasannya. Di edusek itu juga ada ibu dokter di kami di PSP. Ada batasan. Ada batasannya. Yang keempat siap sosial. Bagaimana cara dia menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kami juga ada di edusek perempuan cerdas vagina juga ada. Oh gitu. Selanjutnya siap emosional. Bagaimana caranya? Sebagai istri nih, Ibu Dokter Eni di PSP juga ada. Ini insight-nya tentunya kami di PSP insight-nya berbeda setiap segmen dan setiap masalah. Emosional ini penting. Kenapa? Bagaimana caranya nih pasangan bisa mengungkapkan perasaannya dengan cara yang baik. Dan itu harus dilatih. Karena kalau nggak dilatih saat nanti menikah, Marah-marah mulu. keluar semua bahasa-bahasa Keluar kebun semua binatang. piring terbang lagi. Berarti kan konsep pernikahan nggak diajarkan oleh orang tuanya sejak dini. Berikutnya siap interpersonal. Interpersonal. Apa Interpersonal itu memahami, belajar memahami
belajar untuk tahu perasaan. Itu kan juga kayak perempuan nih. Kayak tenggang rasa gitu juga ya. Kan kita istri kan ada eduseknya kita kan juga bagaimana caranya memahami laki-laki berdasarkan otaknya laki-laki kan kita ajarkan juga di perempuan terhadap vagina. Selanjutnya siap keterampilan hidup. Keterampilan hidup. Itu juga kita bagikan edusek juga. Masak, jadi ibu. Yang penting apa? Bagaimana caranya melayani suami dan membahagiakan istri kan ada eduseknya kita juga ada. Iya. Banyak bilang kadang-kadang orang tua, Bu Dokter Eni, ke anak itu saru ngomongin hubungan seksual dengan bapaknya ini kita saru sehingga masuk ke alam bawah sadar anak-anak itu bahwa hubungan seksual suami istri itu nggak penting berkualitas. Sementara pada kenyataannya kualitas hubungan seksual itu yang nanti sangat menentukan setingkat mana kita, katanya Ibu Dokter Eni tadi, ya sudahlah bersifat subjektif sama suami, sama istri. Dan yang terakhir siap intelektual. Selalu sadar untuk belajar, sadar untuk meningkatkan kemampuan. Kalau ada masalah, ada informasi dikumpulkan, dicarikan solusinya. Jangan sampai solusi itu menciptakan masalah baru. Itu juga ada di eduseknya perempuan terhadap vagina. Jadi banyak loh kita, Bu Dokter Eni. Dan ini wajib untuk dipenuhi. Nah untuk Bu Dokter Eni nih, sejauh ini sudah ada belum sih dari Pemda Kabupaten Bekasi yang memberikan program edukasi kepada anak-anak di bawah umur tentang pernikahan? Kalau edukasi anak-anak di bawah umur ya, jadi sebenarnya kalau di pemerintah daerah Kabupaten Bekasi itu ada dinas-dinas ya, dinas nomor 1 dinas kesehatan, dinas perlindungan perlindungan perempuan dan anak gitu ya, terus dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana gitu. Jadi dinas sosial juga itu semuanya sebenarnya secara langsung berkolaborasi mereka dengan Kementerian Agama, dengan tempat yayasan juga bisa kemarin dari PSP juga ya, jadi khusus ke pendidikan program langsung ke usia dini itu memang belum menyentuh ya, tapi secara tidak langsung ada, misalnya ke orang tua, ke guru, ke ibu, ke remaja wanita usia subur itu ya yang jadi masuk dalam kondisi usia menikah itu sudah kita ajarkan gitu. Tapi memang tidak langsung cek ke anak yang usia di bawah umur gitu. Jadi secara tidak langsung lingkungan memperhatikan. Ya bagus sekali kalau dari PSP tadi sudah harus menggalakkan. Tapi tadi konsep komunikasi yang benar terhadap anak di bawah usia ini harus masuk dan pas. Karena nanti takutnya malah melenceng kemana-mana. Tanggapannya jadi ini boleh ya aku kerjakan. Padahal bukan itu tujuan kita. Nah, Bu Dokter nih, Bu Dokter Inge, gimana sih cara yang tepat untuk mengedukasi anak-anak tentang pernikahan? Caranya gimana, Bu Dokter? Kak J ini kalau sholat, baca Al-Fatihah, itu hafal nggak? Hafal ya, semua hafal. Meskipun kadang sambil mikir, itu kok Pinusi belum transfer ya, tapi hafal aja. Loh, nggak, saya tanya, hafal kan? Hafal. Karena gajian belum masuk. Kok gajian belum masuk? Hafal ya. Karena apa? Karena itu sudah masuk ke alam bawah sadar. Kita dari perempuan terhadap vagina, Ibu Dokter Eni, ingin mengendorse 10 dimensi itu masuk ke alam bawah sadar. Ya, bagus. Harus. Maka dari itu harus dikerjakan sejak dini. Bertahap, berkelanjutan. Orang dewasa, orang tua sekitarnya, guru, memberikan teorinya, panduan-panduannya. Orang tua, guru, orang dewasa sekitarnya menjadi contoh. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ini ada dua yang dapat ini, Bu Dokter Eni. Yang masih kecil kita didik, yang besar mau nggak mau dipaksa untuk belajar dan mengerjakan 10 dimensi. Jadi kalau orang tuanya mau berantem ini, misalnya seorang suami sebel sama istrinya, diingat, oh ya, gue mau jadi guru buat anak gue. Yang tadinya mau misu-misu, mau ngomong kasar, jadi tahan. Oh ya, harus siap emosional. Astagfirullahaladzim. Nah, terus dibahas sama anaknya. Tadi tuh sebetulnya ayah mau sebel sama bunda, tapi karena ingin siap emosional, ditahan. Nah, itu. Jadi maunya kita dari PSV, konsep pernikahan dimulai sejak dini, dikerjakan oleh orang sekitar. Jadi dua-duanya dapat. Nah, Bu Dokter Eni nih, kira-kira nih, ada nggak sih kemungkinan di pembelajaran di sekolah
tentang edukasi pernikahan untuk anak-anak. Kira-kira mungkin akan ada nggak sih di kurikulum gitu, dibikin kurikulum? Sebaiknya ada, bukan mungkin harusnya ada sebenarnya. Tapi tadi cara menyampaikan dan materi yang disampaikan harus disesuaikan. Menurut saya dari SD, SMP, SMA itu sudah dikenalkan apa itu pernikahan, ada ibu, ada anak gitu kan, yang memang itu adalah satu bentuk keluarga yang kita kenalkan. Tadi 10 dimensi yang disebut oleh Dr. Inge itu harus terus masuk ke alam bawah sadar anak-anak kita supaya itu tetap harus diperhatikan. Jadi jangan cuman pernikahan itu adalah hubungan seks antara laki dan perempuan saja. Clear di sana. Bentang-bentang. Enggak ada yang ngomong gini, gue nikah kenapa? Biar halal. Oh itu doang. Ya itu begini kan, doang biar halal. tapi itu yang memang sering di luar muncul. Itu kan, iya, di luar itu kan banyak pernikahan. Banyak sekali yang harus diperhatikan. Dan selain tadi program pendidikan yang ada di sekolah, yang paling penting tetap pengawasan orang tua terhadap anaknya. Tumbuh kembang anak itu harus diperhatikan. Karena miss sedikit ya salah, kehilangan kita. Kalau tadi Dokter Inga sempat apa itu yang tertarik saya, contoh, toladan, kata-kata gitu. Jadi kalau dulu saya pernah disampaikan orang tua saya, jangan pernah bentak anakmu, karena Tuhan nanti kau yang dia bentak. Jangan pernah pukul anakmu, karena Tuhan nanti kau yang dia pukul. Kan belajarnya begitu. Jadi contoh tetap harus dari yang kita dulu. Ngomongin orang tua aku sedih deh. Gak boleh ngebentak orang tua, bener. Aku sampai detik ini gak pernah, apa sih lu? Gak pernah gitu. Sebaiknya ya, tidak. Gitu ya udah nanti ya Jeff ini gitu. Jadi sedih tuh kalau ngomongin orang tua. Lanjut. Mulai dari umur berapa sih Bu Dokter? Bu Dokter, mulai dari umur berapa anak bisa dikasih edukasi tentang pernikahan? Kenapa? Bismillah Dokter Eni, saya mau jawab Dokter Eni ya, jangan deg-degan Dokter Eni ya. Kalau kami dari PSP Dokter Eni, 2 tahun terus. jangan deg-degan ya Dokter Eni. Kenapa Dokter Eni kok mulai umur 2 tahun? Karena Dok, di umur segitu tuh Dok, mereka sudah mulai belajar bicara Dok. Mereka udah belajar dengar, sudah sayang-sayang, cinta-cinta, mereka sudah mulai memproses. Bisa ngomong, bisa sayang, bisa cinta. Di TV, di medsos, konsep pacaran sudah biasa ditayangkan, cinta-cintaan, konsepnya pacaran. Ini adalah konsep pertama yang mereka terima tentang relasi istimewa manusia, laki-laki dan perempuan. Sehingga banyak loh, Bu Dokter Eni, anak masuk TK, terus cerita sama orang tuanya, mama, tadi kawan dedek punya pacar. Loh kan, berarti konsep cinta-cintaan itu pacaran. Kalau bapak ibunya nggak cinta-cintaan loh kan. Tentu di sini butuh, kata Dokter Eni tadi, sepakat saya, orang tua dan lingkungan harus terampil dalam menyampaikan insight ini, menginisiasi konsep pernikahan pada anak, dan tidak semua orang tua punya literasinya, Bu Dokter. Tidak punya semua literasi, tapi ingin selalu yang terbaik. Ini penting, makanya pemerintah harus hadir. Ibu Dokter Eni harus hadir di sini. Sebetulnya Ibu Dokter, pemerintah sudah ada kok instrumennya, alatnya sudah ada. Di Posyandu ada BKB, ya Dokter, BKR, BKL, di Puskesmas ada KRR, di sekolah ada kurikulumnya, kurikulum merdeka. Maka dari itu penting loh pemerintah untuk menggandeng mitra-mitra yang punya concern dan formulasi program seperti PSP dan PSP Remaja. Kami siap Ibu Eni untuk bersama Gen Alpha dan Gen Z mempersiapkan kehidupan berkeluarga di Kabupaten Bekasi. Terima kasih Dokter Inga. Ya, karena kalau tidak ada yang bisa menyuarakan seperti ini, jadi kesannya pendidikan seks pada anak kecil itu dianggap tabu. Sebenarnya kan dianggap belum waktunya, entar saja. Tapi kan harus ada yang berani menyuarakan dan kita melihat kenyataannya memang dibutuhkan dengan tadi cara komunikasi yang harus padan dan sesuai. Contohnya saya punya ponakan umur 2 tahun. Benar kata Bu Dokter ini mulai dari 2 tahun. Karena ponakan saya nih si Baja namanya. Dia denger tahu bulat lewat aja tiap hari, hafal sama lagunya tahu bulat. Padahal kita nggak ngajarin. Itu makanya hati-hati di telinga anak umur 2 tahun itu harus berkata yang baik, apa segala macam harus. Sepakat Bu Dokter Eni? Tas dulu Bu Dokter Eni, 2 tangan ya Bu Dokter. Saya sepakat banget Bu Dokter. Tahu bulat, tiba-tiba ngomong gitu, lah belajar dari mana ini anak? Padahal orang lewat tiap hari gitu, jadi kerekam sama dia. Nah, Bu Dokter Eni nih, menurut Bu Dokter, apakah angka pernikahan dini dan pernikahan karena hamil di luar nikah bisa diatasi jika edukasi tentang pernikahan diberikan kepada anak-anak pada saat usia mereka masih sangat dini? Bisa diatasi nggak sih kalau dari dini?
Pastinya bisa ya. Jadi saat ini juga kita sudah bisa melihat bahwa seorang anak itu kalau mendapatkan edukasi yang benar tentang pernikahan, segala sesuatu, mereka akan berupaya melakukan pernikahan yang aman. Jadi untuk memberikan kehidupan yang berkah buat keluarganya sendiri ya. Jadi bukan pernikahan yang tadi yang penting halal. Kalau yang cuma penting halal jadi nggak bisa itu. Ya jadi insya Allah ya sangat bisa mengatasi kondisi mengurangi lah pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, iya, dengan cara mengedukasi anak tentang pernikahan ini. Itu maksud saya sangat top cerda, iya pastinya. Berarti bener-benerlahnya ya. Perempuan sadar vagina. Ya udah pasti. Setuju, kalau nggak ada ini susah kita. Saya juga susah kalau nggak ada Bu Dokter. Kebetulan beliau adalah pembina di Yayasan Perempuan Sadar Vagina. Memang harus ada yang berani. Kadang-kadang ngomong mulai dari mana ya. Tapi kan kalau ada yang programnya jelas, masukannya benar, informasinya bisa didapat oleh semua, pas. Nah, Bu Dokter Inge, apa saja manfaat yang akan didapat jika edukasi tentang pernikahan kepada anak-anak sudah mulai rata dan berjalan dengan lancar di Indonesia? Apa aja nih manfaatnya? Saya ini aja deh, yuk sama-sama kita bayangkan. Dokter Eni, Kak JJ, kalau gen alfa dan gen G sudah masuk 10 dimensi pernikahan ke alam bawah sadar. Salah satu aja, Bu Dokter Eni, menikah perempuan usia 21, laki-laki usia 25. Masuk ke alam bawah sadar. Kira-kira mau apa enggak mereka nikah sebelum perempuan umur 21? Nggak mungkin. Nggak mungkin mau. Karena akhirnya pernikahan dini bisa kita cegah. Dan lain-lain dan lain-lain. Akhirnya itu menjadi sifat dan karakter. Maka keluarga-keluarga ke depan akan tahan. Kan ada tadi siap mental, siap emosi. Dan dari keluarga-keluarga yang tahan inilah nanti akan dihasilkan bonus demografi. Di Kabupaten Bekasi. Jadi dari Kabupaten Bekasi Indonesia akan gemilang tak terbendung lagi. Sehingga Ibu Pertiwi akan senyum. Itu maunya kita. Ibu Pertiwi tersenyum, Ibu Peri juga tersenyum. Nah, Bu Dokter Eni terakhir nih, apa pesan-pesan dari Bu Dokter untuk orang tua di luar sana agar anak-anak mereka dapat dengan cepat diberikan edukasi seksual dan edukasi tentang pernikahan? Pesan-pesannya. Jadi kalau saya sebagai orang tua ya, kalau misalnya mendengar bahwa ada itu bapak anaknya begitu tuh dalam konotasi yang negatif. Saya percaya betul bahwa setiap orang tua tidak pernah mengajarkan anaknya hal-hal yang negatif. Itu catatannya. Jadi kalaupun terjadi sesuatu, mengajak seluruh orang tua setelah kita sudah memberikan pengarahan yang baik, kata-kata yang mendidik gitu, tolong perhatian karena loss perhatian kita, lingkungan yang mendominasi. J mungkin sudah merasakan bahwa orang tua ngajarin bener loh, tapi kok aku jadi begini gitu, kan? Karena lingkungan, lingkungan itu yang membuat kita jadi lalai, lengah dan akhirnya masuk ke kondisi yang tidak kita inginkan. Sama-sama orang tua update ilmu, udah dijemput, ya. Sama orang tua juga update ilmu ya. Oh, orang tua juga update ilmu. Halo Bang. Dede, apa kabar ini? Sehat, alhamdulillah. Ini, Kak J, kebetulan Bapak Satyo dan Dokter Eni ini adalah pembina di Yayasan Perempuan Sadar Vagina. Waduh, pantesan seragam juga sama. Mereka reunian. Kalau saya kebetulan gitu. Karena adik kakak jadi hatinya sama. Jadi saya mau minta izin. Ibu Dokter Eni, saya boleh duluan? Berarti kesimpulan episode ini Bu Dokter Eni yang tadi aja? Kesimpulannya, Perempuan Sadar Vagina siap untuk membersamai gen alfa gen G di Kabupaten Bekasi. Siap. Kita galakkan edusek tentang pernikahan dini, tentang pernikahan dini di sana. Tidak. Jadi kita selfie dulu lah. Oh iya. Selfie. Siap, Bang. Ayo. 1, 2. Ini gini ya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses ya, sayang. Yuk Bang, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Ya. Tadi J sedikit tambahan tentang apa yang pesan terutama untuk orang tua. Nomor 1 juga update ilmu ya. Karena kalau enggak nanti ketinggalan. Kalau enggak, aku nggak ngerti, nggak bisa juga. Harus paham tentang proses yang terjadi sekarang. Terus kita bisa mengikuti perkembangan anak. Waduh, keren banget episode kali ini ya. Makasih Bu Dokter Sama-sama. Eni sudah hadir dan memberikan insight kepada
Pinusian di rumah, dimanapun berada, tentang edukasi seksual dan edukasi pernikahan sejak dini. Jangan kemana-mana, terus saksikan episode-episode Kedai Pinter selanjutnya. Tetap di Kedai Pinter, selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Pinusi teredukasi. Bye!